Apa kabar Pak Arlan? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Alhamdulillah kemarin kita udah ini ya bikin janji untuk bertemu hari ini. Katanya ada yang Pak Arlan ingin bicarakan nih. Iya nih Bu Indah, jadi sekolah kami ini kan baru tahun pertama nih menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Jadi saya kebingungan Bu Indah, bagaimana menerapkan P5-nya Bu Indah. Oh, jadi Bapak ini mengalami kebingungan untuk penerapan P5 di sekolah ya, karena memang ini kurikulum baru ya Pak ya. Nah, tujuan yang Bapak ingin capai dari percakapan kita hari ini apa Pak? Ya, jadi tujuan yang ingin saya harapkan dari adanya pertemuan kita hari ini Bu Indah, saya memiliki pemahaman yang utuh tentang P5. Karena terus terang Bu Indah, selama ini P5 ini masih ngambang di benak saya Bu Indah. Apalagi di sekolah saya ini kan guru-gurunya belum ada guru penggerak, belum ada yang memahami P5. Jadi harapan saya setelah ada percakapan dengan Bu Indah, paling tidak saya memiliki gambaran P5 yang akan saya terapkan di sekolah ini seperti apa. Ya, jadi setelah Bapak berbincang ini ya, artinya Bapak berkomunikasi dengan saya, nanti sudah dapat ya gambaran P5 yang akan diterapkan seperti apa gitu ya Iya, Pak ya. benar sekali Bu. Nah sekarang Pak, apa yang Bapak pahami tentang P5? Yang jelas Bu Indah, terus terang Bu Indah ya, saya belum memiliki gambaran sebenarnya tentang P5. Tapi yang ada di benak saya itu P5 itu perayaan yang luar biasa, mewah, kemudian anak-anak menghasilkan produk. Itu yang ada di benak saya saat ini Bu Indah. Nah sementara sekolah kami ini kan kecil Bu Indah. Saya khawatirnya nanti nggak bisa tercapai tujuan dari P5 itu Bu Indah. Oh jadi Bapak ini pemahamannya P5 itu perayaan gitu Ya, ya. benar. Jadi yang apa ya, yang membutuhkan biaya besar ya ketika ada perayaan gitu ya Pak ya. Benar. Jadi Pak kalau diskalakan gitu ya 1 sampai 10 gitu ya, keadaan ideal dari pemahaman P5 Bapak itu sudah ada di sini Pak. Mungkin masih di tahap 6 Bu Indah ya. Oh, udah 6 ya. Artinya kalau di tahap 6 ada bekal ya Bapak yang Bapak miliki untuk melaksanakan P5 walaupun belum utuh. Iya kan ya. Nah, jadi Pak, menurut Bapak, karena ini Bapak udah di posisi 6 ya, saya ingin tanya dulu P5 yang baik dalam pandangan Bapak ya, itu seperti apa Pak? Yang jelas dalam pemikiran saya Bu Indah ya. Iya. Karena saya baca-baca juga nih Bu Ya. Indah, saya buka video tentang P5 di YouTube, kemudian di PMM. Ternyata nggak harus ya perayaan seperti itu, karena yang diutamakan di P5 ini ternyata prosesnya Bu. Oh iya benar. Itu yang Ya. ada di benak Ya, saya saat ya, ini. ya. Jadi Bapak sudah adalah pemahaman yang bahwa P5 itu sudah sedikit paham bahwa P5 itu proses yang akan dijadikan sasaran utama dalam penilaian ya, bukan Ya. lagi di apa ya, perayaannya tadi ya Pak gitu ya. Ya. Ya baik. Bapak kalau misalnya nih Bapak sekarang ada di posisi 6, pemahaman Bapak tentang P5, Bapak ini berapa? Ya terserah Bu ya, sebagai kepala sekolah saya ingin sesuatu yang bagus lah untuk P5 di sekolah kami. Ya walaupun sekolah kami kecil, tapi murid-muridnya, guru-gurunya cukup memiliki potensi Bu. Jadi kalau ditanya nilai Bu ya, saya berharap di angka 9 Bu. Oh iya, itu ini udah luar biasa Pak ya, artinya sudah mendekati perfect ya, artinya Iya, nanti benar. Bapak ini guru-gurunya juga sudah bisa memahami, dan dari guru saja Bapak juga sudah paham untuk memberikan pemahaman ke guru-guru tentang P5 ini ya Pak. Nah Pak, untuk mencapai tujuan Bapak tentang P5 yang akan diterapkan di sekolah, apa rencana yang bisa Bapak lakukan? Ya, jadi Bu berkaitan dengan rencana memang saya sudah memanggil nih Bu ya, memanggil tim P5. Alhamdulillah kami sudah membentuk tim P5 Bu ya, koordinator, penanggung jawab, sama ketuanya. Ketuanya saya bikin wakil ke-10 Bu. Wah keren. Koordinatornya itu kebetulan di sekolah kami ini ada 1 orang guru yang baru lulus guru penggerak. Wah mantap ya. Baru proses pendidikan Bu ya. Saya berharap dia nanti bisa membawa perubahan untuk sekolah ini. Jadi untuk meningkatkan pemahaman tentang P5, rencana saya kemungkinan di bulan Agustus Bu ya, nanti kami akan melaksanakan IHT Bu, khusus membahas tentang
P5, bagaimana penerapannya, dimensi-dimensi sampai ke asesmennya. Baik sekali. Jadi Agustus sudah Bapak rencanakan untuk action ya, memberikan pemahaman ke guru-guru dengan melaksanakan HTT ya Pak P5 tersebut. Jadi yang Bapak libatkan tadi, saya simak tadi ya, yang Bapak libatkan di mana ada kurikulum pertama ya, kurikulum, dan juga ada guru yang alhamdulillah sudah lulus guru penggerak ya. Nah, jadi kalau rencananya berarti di bulan Agustus. Nah sekarang Pak, strategi untuk mencapai itu bagaimana Pak yang Bapak lakukan? Jadi selain HT tadi Bu ya, tentu kami akan berkolaborasi di tim untuk benar-benar memahami P5 Bu ya. Bagaimana penerapannya, tema yang akan kami ambil nanti apa, kemudian sistem alokasi waktu, apakah kami blok atau mingguan atau harian gitu ya. Nah tentunya kami berkolaborasi dengan tim P5. Kemudian nanti saya juga akan mencoba bekerja sama lah dengan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun kedua atau di tahun ketiga. Kebetulan di Kabupaten Seluma ini ada beberapa sekolah Bu ya yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Contohnya di SMA 1 Seluma itu sudah tahun kedua, kemudian di SMA 5 Seluma juga udah di tahun ketiga Bu ya. Nah, mungkin nanti saya akan berkolaborasi mengundang mereka atau kami yang ke sana untuk belajar bagaimana menerapkan P5. Itu rencana saya. Wah, baik sekali Pak. Kalau saya melihatnya artinya selain kolaborasi di dalam lingkungan sekolah, Bapak juga melakukan kolaborasi keluar sekolah. Iya, benar. Jadi upayanya sangat luar biasa untuk mencapai pemahaman tersebut. Nah, sekarang Bapak, ukuran keberhasilan dari apa yang Bapak capai itu apa Pak? Ya, jadi ukuran keberhasilan yang pertama tadi Bu ya, pemahaman guru-guru tentang P5 itu utuh. Saya nggak mau setengah-setengah, terus terang saya nggak mau. Sebagai kepala sekolah, seluruh guru harus memahami bahwa P5 itu sebenarnya ini. Ya, jadi bukan masih membayang P5 itu harus perayaan besar-besaran, harus mengeluarkan uang besar-besaran. Ternyata sebenarnya bukan seperti itu Bu ya. Kemudian ya harapan saya juga nanti P5 di sekolah saya ini berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan Bu ya. Kemudian tentunya selain kita memiliki tim P5 yang solid, saya berharap memiliki modul P5 yang siap untuk dipakai oleh seluruh guru dalam penerapan P5. Wah, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Selain perubahan mindset terhadap memandang P5 itu seperti apa dari kalangan gurunya, kemudian juga pun produknya nyata ya, yang ada hasil modul yang sudah dimiliki sekolah dan cepat digunakan gitu Pak ya. Nah, kalau saya melihat ukuran keberhasilannya juga sangat luar biasa Bapak. Nah, sekarang Pak, kemungkinan kesulitan kendala-kendala Bapak dalam mencapai tujuan tersebut yang akan dihadapi bisa Bapak ceritakan? Ya, kalau kendala saya rasa pasti ada Bu ya. Karena P5 ini baru Bu ya. Terutama ya ini mindset guru itu yang harus saya ubah. Saya mau guru-guru saya di SMA 6 Seluma ini bagaimana caranya mereka benar-benar fokus ke P5. Karena yang saya tahu masih banyak nih guru-guru yang belum terlalu memahami P5. Kemudian tujuan dari P5 itu nanti benar-benar terwujud Bu. Saya maunya paling tidaklah di tahun pertama ini tampak hasil dari P5. Yang pertama itu dimensinya Bu ya. Ada 6 dimensi itu. Kemungkinan nanti kita akan terus berkolaborasi Bu ya. Kemudian mungkin nanti kita akan melakukan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di SMA 6 Seluma ini untuk guru-guru saling berbagi. Seperti yang saya bilang tadi, kurikulum, kemudian salah satu guru yang saat ini menjalani proses pendidikan guru penggerak bisa saya manfaatkan untuk membantu teman-teman yang lain dalam memahami P5. Baik.
Jadi artinya kesulitan tersebut sudah Bapak pecahkan langsung Iya, dari apa yang iya. kita obrolkan ini Pak ya. Baik Pak, sekarang kita sudah akan masuk di tahap penutup dari kegiatan kita. Namun sebelum kita selesai dengan bincang kita ini Pak, ada beberapa yang saya tanyakan lagi ya Pak ya. Nah sekarang Pak, bagaimana nanti ya ketika Bapak sudah melakukan action itu ya? Nah bagaimana menjaga komitmen Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya ini pertanyaannya sulit Bu, ya. Karena komitmen ini kadang-kadang di awalnya bagus, setelah proses ternyata teman-teman mungkin motivasinya mulai turun. Yang jelas saya akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan Bu ya. Nanti saya juga akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi lah terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah kami. Karena saya berharap dengan adanya monitoring, kemudian evaluasi, kita duduk bersama membicarakan permasalahan ketika menerapkan P5. Harapan saya nanti kita benar-benar memperoleh tujuan ataupun hasil yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita di awal. Wah biasa sekali. Artinya monitoring dan evaluasi itu salah satu dari yang hadir di dalam diri Bapak untuk menjaga komitmen ya. Mulai dari sana ya. Nah sekarang Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, rencana Bapak atau tindak lanjut dari obrolan kita ini apa Pak? Pertanyaannya. Oh ya, jadi rencana tindak lanjut dari percakapan kita ini Bu ya. Yang jelas saya tadi ya IHT, kemudian menerapkan P5 Bu ya. Kemudian modulnya selesai, insya Allah dalam mungkin 2-3 minggu ini kami akan melakukan pertemuan lagi dengan tim P5, membahas dimensi apa yang akan kita ambil, kemudian tema apa yang akan kita tentukan, kemudian asesmen apa, dan produk akhirnya adalah kita menghasilkan modul P5 minimal 3 tema. Masya Allah, kalau saya tangkap Pak sudah lengkap sekali dari rencana sampai akhir dari kegiatan itu, asesmennya pun jelas, artinya memang Bapak sudah ingin capai tujuan tersebut dengan langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah Pak, dari percakapan ini Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan? Ternyata setelah adanya percakapan ini Bu ya, membuka pikiran saya Bu. Ternyata ya P5 itu tidak semenakutkan yang kita pikir ya. Saya terus terang Bu, sebelum ada percakapan dengan Ibu Indah hari ini, saya tuh masih bingung Bu. Terus terang Bu, saya masih bingung ini gimana nanti P5 sekolah kami kan sekolah kecil Bu. Ibu bisa lihat sendiri kan gimana kondisi sekolah kami. Tapi saya optimis, walaupun sekolah kecil, walaupun gurunya sedikit, siswanya sedikit, tapi saya optimis P5 bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan itu Bu. Alhamdulillah, artinya pertama adalah percaya diri, optimis ya, ya optimis, untuk melakukan harus optimis Bu. Harus optimis. Jadi kita lihat ya Pak ya, setelah kan ini 2 minggu lagi Bapak akan mulai action ya. Nah mungkin 2 minggu lagi artinya nanti ketika saya akan datang ke sekolah lagi sudah ada yang berubah ya. Insya Allah ya Pak ya. Jadi Pak, terima kasih obrolan yang sudah kita laksanakan hari ini, di mana sesuai dengan jadwalnya kita selesai ya Pak menyelesaikan masalah Bapak yang menjadi tujuan Bapak pejabat tidak selesai pada hari ini, dan saya tunggu perubahannya untuk coaching selanjutnya jika Bapak ingin curhat sama saya. Baik Pak, saya cukupkan pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan ke aktivitas kita ya Pak. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.